Oke, kita akan lanjut ke contoh soal eh, pada bagian yang kedua. Semoga masih bisa ya untuk diikuti, teman-teman. Oke, contoh soal yang pertama adalah menghitung massa atom relatif dari persen isotop. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu unsur klorin memiliki dua isotop utama, yaitu klorin 35 dan klorin 37. Persentase kelimpahan isotop klorin 35 dan 35 adalah 75,8%, sedangkan klorin 37 memiliki kelimpahan 24,2%. Hitunglah massa atom relatif AR unsur klorin, massa isotop Cl bla bla bla, massa isotop atom Cl bla 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 bla. Nah, U itu adalah satuan massa atom ya. Biasanya unit atau dalam bentuk SMA atau dalton gitu. Oke, jadi massa atom relatif kan tadi AR ya. Nah, di situ ada unsur klorin 35 dan klorin 37. Nah, jadi kalau kita tuliskan, jadi klorin itu 35, kemudian kelimpahannya tadi 75,8%. Kemudian yang satunya lagi klorin 37 itu 24,2%. Nah, sebelum kita ke pengerjaan soal, teman-teman juga harus tahu nanti misal ada di contoh soal UTS apa yang dimaksud dengan isotop. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih apa isotop gitu ya. Nah, jadi isotop itu adalah suatu unsur yang memiliki nomor atom, nomor atomnya yang bawah itu sama, tetapi nomor massanya itu berbeda. Nah, di sini contoh nih, misalnya saya ada suatu unsur, apa ya? Contohnya unsur A gitu ya. Jadi isotop tadi itu kan dia memiliki nomor atom ya, nomor atom atau proton yang sama, kemudian nomor massanya itu berbeda. Nah, jadi nomor massanya kan tadi berbeda. Jadi misal kalau nomor atom sama itu yang di bagian bawah ya. Nah, jadi suatu unsur ada unsur A itu nomornya itu ada 12. 12 massanya 12, kemudian A lagi 13, kemudian A lagi 14. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi untuk mencarinya rumusnya itu adalah AR, misal A ya, unsur A sama dengan persentase unsur yang pertama dikali dengan masanya. Massa dari isotopnya itu ya, massa yang pertama berapa, ditambah persentase unsur yang kedua dikali dengan massa yang kedua. Jadi kalau misal A-nya nanti ada 15 dan seterusnya, berarti kan ditambah lagi persen yang unsur ketiga dikali masanya yang ketiga berapa, ditambah persen yang keempat dikali massa keempat berapa. Nah, kayak gitu sampai selesai. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita langsung ke soalnya saja. Nah, di sini kan Cl35 itu kan 75,8%. Masanya, massa yang pertama berarti ya, massa pertama itu kan ada 34,969. Kemudian massa yang kedua punyanya Cl37 itu adalah 36,966. Nah, berarti di sini AR atom relatif punyanya si Cl sama. Nah, tadi rumusnya adalah persen ya, karena tadi bentuknya persen, jadinya ini kita buat per 100. 75,8 per 100 dikali dengan masanya. Massa yang pertama itu adalah 34,969. Kemudian ditambah dengan Cl yang 37, unsur yang kedua, berarti kan 24,2 per 100 dikali 36, masanya yang kedua 36,966. Nah, nanti sehingga akan diperoleh unsurnya yaitu, sebentar saya akan hitung. Ini nggak bisa. Nggak bisa guys. Udah nggak bisa. Nah, nanti kita akan hitung hasil 26,506 yang ini
8,945. Kalau dijumlahkan 506 ditambah 35,45. Jawabannya berarti yang A. Nah, itu untuk yang persen atom relatif dari persen isotop. Oke, lanjut. Nah, ini nomor 11. Magnesium memiliki 3 isotop dengan massa isotop dan persentase kelimpahan sebagai berikut. Mg24. Nah, ini latih langsung aja ya. Menggunakan rumus yang tadi MAR dari atom relatif Mg. Jadi di sini persentase yang pertama Mg24 itu kan 78,99% berarti per 100 dikali 23,985. Nah, kemudian ditambah persentase unsur yang kedua Mg25 itu berarti 10%, berarti 10 per 100 dikali 24,986 ditambah persen unsur yang ketiga itu adalah Mg26 11,01 per 100 dikali 25,983. Nah, di sini sekarang kita hitung. Sebentar. Yang pertama itu adalah 78,99 dibagi 100 dikali 23,985. Hasilnya adalah 18,945 ditambah 10 per 100 dikali 24,986. Itu adalah 2,498 ditambah 11,01 dikali 25,983. Hasilnya adalah 2,860. Sehingga kalau kita jumlahkan totalnya 18,945 ditambah 2,498 ditambah 2,860 hasilnya adalah 24,303. Nah, ini kita bulatkan saja ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena ini nanti dibulatkan kan ke pecahan terdekat gitu ya. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut. Persen unsur dalam senyawa. Nah, ini sama juga ya persen unsur dalam senyawa. Dalam senyawa amonium nitrat NH4NO3, unsur manakah yang memiliki persen massa terbesar? Nah, di sini kita cari ya berapa unsur yang terbesar. Nah, sekarang kita hitung. Oke, di mana NH4NO3. Nah, ini kan kita cari dulu MR-nya ya. MR-nya berapa nih? MR-nya berarti ARN dikali 2 ditambah ARH dikali 4 ditambah ARO dikali 3. ARN N itu 14 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 16 kali 3. Nah, ini 24 ditambah 4, 28 ditambah 48. Berarti 80. Ya enggak? 24. 4 ini 28 ya, sorry. 28 ditambah 4 berarti 32 tambah 48 80 gram per mol. Nah, kita sudah dapat nilai MR. Nah, kemarin kalau persen kelimpahan kan persen unsur N ya, unsur N sama dengan jumlah atomnya si N itu ada 2 dikali, saya tulis rumusnya ya, persen unsur sama dengan kali ARR dikali 100%. Nah, berarti di sini
2 dikali AR unsurnya. AR unsur N itu adalah 14 dibagi 80 dikali 100. Nah, sama dengan, nah berarti di sini hasilnya adalah 35%. Kemudian persen yang apa nih? Persen yang N selanjutnya H ya. H sama dengan 4 dikali 1 dibagi 80 dikali 100. Hasilnya adalah 5%. Kemudian selanjutnya persen yang O. Oksigen, berarti oksigen itu tadi unsurnya ada 3 ya. 3 dikali 16 dibagi 80 dikali 100%. Sama dengan 60%. Nah, berarti kalau kita lihat unsur mana yang paling besar, persen mana yang paling besar. Kalau ini 35, 5, kemudian 60. Maka unsur yang paling besar adalah unsur oksigen ya, tentu saja. Semua unsur memiliki persen umur sama, ini kan nggak mungkin. Nitrogen dan oksigen memiliki persen unsur yang sama. Nitrogen tadi aja 35, oksigen aja tadi 60, berbeda. Berarti salah juga. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, jadi untuk menghitung persen unsur seperti itu ya. Jadi teman-teman harus teliti untuk menghitungnya. Oke, lanjut. Di sini ada soal selanjutnya adalah hubungan mol dengan massa. Di situ ada berapa gram massa timbal 2 nitrat PbNO3 dua kali yang setara dengan 1,5 mol. Nah, di sini kan untuk mencari massa ya, berapa gram massa timbal. Nah, oke, jadi kalau kita ingat-ingat kemarin itu kan mol itu memiliki rumus massa dibagi AR atau MR ya. Kalau AR itu kan dia sendirian, MR itu dia dalam bentuk senyawa. Nah, ini kita cari dulu MR-nya. MR-nya berarti AB, ini saya total langsung aja ya. Ini saya cari PB itu kan 207, berarti 207. N-nya itu kan 2 kali, berarti N 14 kali 2 itu 28. Kemudian O-nya itu 6 kali, berarti 16 kali 6 itu 16 kali 6, 96. Nah, kalau di total berarti 207 ditambah 28, 331 gram per mol. Nah, kita sudah dapat nilai MR-nya nih. Nah, kan kemarin massa itu kan rumusnya adalah mol dikali dengan MR ya, karena kebetulan di sini unsurnya kan unsur senyawa. Berarti molnya udah diketahui 1,5 dikali 331 sama dengan 496,5. Satuannya bentuknya adalah mol, kita coret tinggal terserah gram, berarti jawabannya adalah yang 496. Loh, nggak ada nih 496. Wah, nggak ada ya. Nah, harusnya ini ya 496. Nanti coba teman-teman cek lagi ya. Oke. Kemudian yang stoikiometri reaksi pembatas. Di sini ada konsep stoikiometri. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, di mana reaksi pembatas itu adalah reaksi yang cepat habis. Ciri-cirinya kemarin reaksinya itu yang paling kecil atau paling sedikit. Nah, di sini ada contoh soalnya. Reaksi antara amonium sulfat NH4 2 kali SO4 dan natrium hidroksida NaOH menghasilkan natrium sulfat Na2SO4. Akhirnya itu H2O. Kemudian amonia itu ada NH3. Selanjutnya, jika 100 gram NH4 2 kali SO4 direaksikan dengan 80 gram NaOH, berapakah natrium sulfat Na2SO4 yang dihasilkan? Nah, di sini kan untuk menghitung kemarin kita memerlukan reaksi ya, reaksi. Nah, reaksinya di sini kan yang pertama itu ada reaksi si NH4 2 kali SO4.
Kemudian ditambah dengan NaOH. Sehingga akan menghasilkan apa tadi? Menghasilkan natrium sulfat Na2SO4 ditambah H2O ditambah NH3. Nah, ini pasti kan kalau untuk mengerjakan reaksi stoikiometri reaksi pembatas, teman-teman harus mengetahui nih reaksinya apakah sudah setara atau belum. Nah, jadi kalau belum setara, teman-teman harus menyetarakannya dulu. Sekarang kita lihat. NH di N di situ ada satu ya. Sorry, ada dua nih. Kali-kali dua ya. Nah, kemudian di sini N di sini kan ada satu nih. Maka di selama ini 3 dikali 2 6 ditambah 2 berarti 8. Nah, kan masih kurang lagi ya. Sehingga ini kita tambah kita kalikan 2. Sorry bentar. H di sebelah sini 4 kali 2 8. Kemudian ditambah di sini 1 9 ya. Kemudian ntar dulu. Kita yang NA dulu aja ya. NA kan di sini 2, kita kalikan 2. Nah, biar jadi lebih mudah. Kemudian hanya 8 tambah 2 10. Berarti di sini 6, di sini dikali 4. Kan 6 tambah 4 10. Oke. 4 kali 2 8. Sorry ini 2 ya. Karena di depan udah ada. Nah, oke 2. Sehingga nanti reaksinya menjadi reaksi yang sudah setara belum nih? N-nya ada 2, iya. Kemudian hanya 4 kali 2 8 ditambah 2 10. Kemudian di sini 4 5 6. Kok 6? Bentar guys, ini sepertinya N-nya 1, ini kan 2 ya, 2 kali. Berarti kan di sini 2NH. Dan hanya itu 4 dikali 2 8. 8. Kemudian ditambah di sini 1 9. Oke. Biar sama N-nya 2 udah sama. 10. Hanya di sini 3 kali 2 6. Oh ya, hanya sama ya. Hanya kan 3 kali 2 6 ditambah 4 10. O-nya di sini kan tadi ada 4 ditambah 2 6. Di sini 4 ditambah 2 6. Oke, reaksinya udah setara nih. Nah, agak bingung ya. Jadi nanti untuk mengerjakan reaksi ini teman-teman harus teliti nih. Karena nanti kalau teman-teman nggak teliti untuk menentukan koefisiennya, nanti maka akan mempengaruhi nilainya. Nah, di sini untuk menghitung stoikiometri, tentu saja kita memerlukan data mula-mula, bereaksi, dan sisa ya. Nah, mula-mula itu kan kita tentukan dari molnya. Kebetulan di sini kan molnya belum diketahui, sehingga kita perlu mencari dulu molnya. Nah, mol, yang pertama kita cari mol si NH4, 2 kali SO4. Mol itu kemarin rumusnya adalah massa dibagi dengan MR ya, karena di sini adalah gabungan senyawa. Masanya yang NH4 2 kali SO4 itu tadi adalah 100 gram. 100 dibagi langsung aja ya, MR-nya itu adalah berapa nih? Ini kalau di Google 132. Nanti coba dicek 132. Berarti 100 dibagi 132 hasilnya adalah 0,75. Kemudian mol yang punyanya si NaOH. Massa dibagi dengan MR. Masanya NaOH itu tadi 80. MR-nya NaOH, Na itu 14 ditambah 16 berarti 30 ditambah 31 ya. Kok 13 sih? Na kan Na itu 23 ditambah 1 24 ditambah 16 40 ya, 40. Sorry. Ini saya ada yang pakai kalkulator, ada enggak nih? Nanti coba teman-teman sambil cek lagi ya. Mol. Siapa tahu saya salah hitung. Oke, kita sudah dapat molnya nih, mula-mulanya. Berarti di sini 0,75, kemudian 0, Ini di sini 2 ya. Nah,
Kalau mula-mula otomatis di bagian hasil, di bagian produk belum ada. Nah, ini belum ada kan. Kemudian kita di sini mencari yang reaksi pembatas. Nah, untuk mencari reaksi pembatas, teman-teman masih ingat nggak bagaimana rumusnya? Jadi reaksi pembatas itu rumusnya adalah konsentrasi mula-mula dibagi dengan dengan koefisien ya. Nah, sekarang kita cari reaksi pembatasnya. Mula-mula yang NaH4. Coba NH4 2 kali SO4. Mula-mulanya 0,75 dibagi itu tadi reaksinya 1, berarti 0,75 ya. Kemudian yang selanjutnya ini kan habis duluan. Nah, karena dia habis duluan, maka otomatis 0,75 lah yang menang ya, yang menjadi reaksi pembatas, sehingga 0,75 kali 1 0,75. Oke, kalau yang bereaksi kemarin masih ingat nggak rumusnya gimana? Bereaksi itu kemarin kan dikali dengan koefisien ya. Nah, ini kan berarti 0,75 kali koefisien 1, 0,75. Kemudian yang ini 0,75 dikali 2. Nah, 0,75 dikali 2. Nanti saya hitung lagi. Kalkulator. 0,75 kali 2 itu adalah 1,5. Nah, ini berarti 0,75. Ini 1,5, 1,5. Nah, ini kita bisa langsung setarakan. Ini 0, 2 dikurangi ini 0,5, 0,75, 1,5, 1,5. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa gram natrium sulfat Na2SO4? Nah, kan ini ya, ini udah ada molnya nih. Berarti untuk mencarinya adalah massa si Na2SO4 adalah mol dikali dengan mR. Nah, molnya kan 0,75 kali mR-nya berapa nih? Bentar. mR si Na2SO4. AR Na dikali 2 ditambah HRO kali 4. Na-nya tadi 23 kali 2 ditambah S-nya tadi 32 kali 1 ditambah O-nya 16 kali 4. Sama dengan 23 kali 2 itu adalah 46 ditambah 32 ditambah 16 kali 4 itu adalah 64. Jadi 64 ditambah 32 ditambah 6 itu hasilnya adalah 142 gram per mol. Nah, kita udah dapat nih MR-nya. Selanjutnya kita langsung masukkan 142 gram per mol. Molnya kita coret, maka tinggal tersisa gram. Sehingga 0,75 dikali 142 hasilnya adalah 106,5. Satunya adalah gram. Maka hasilnya adalah, loh kok nggak ada lagi. Cuma inilah ya 105 nih. Kita ambil yang sang angka depannya. Nah, seperti itu cara untuk mengerjakan yang reaksi pembatas. Lanjut. Oke. Satu soal lagi. Reaksi antara tetrafosfor deoksida P4O10 dan air menghasilkan asam fosfat H3PO4. Nah, ini kita langsung buat aja ya rumus kimianya. Berarti di sini ada P4O10 ditambah H2O menghasilkan H5.
mana P-nya di sini ada 4, O-nya ada 10. Kemudian di sini hanya ada 2, kemudian O-nya ada 1. Hanya di sini 3, P-nya ada 1, O-nya ada 4. Nah, biar sama, P-nya itu kita kalikan 4 di sini ya. 4, maka hanya itu menjadi 4 kali 3, 12. Berarti biar di sini 6. Biar sama, dikali 6 kan 12. Kemudian O-nya nanti jadi kali 6, berarti 6. Sebelah sini kan berapa nih? 6 ditambah 10, 16 ya. 4 kali 4, 16. Sama, 16. Dan ini udah setara nih. Oke, kita sudah dapat rumus yang sudah setara. Berarti P4 O10 ditambah 6H2O menghasilkan 4H3PO4. Nah, selanjutnya kita buat mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, mula-mula kan di sini bentuknya masih gram, berarti kita cari mol ya. Molnya punya si P4O10. Nah, P4O10 ini kan mol tadi massa dibagi dengan mR. Nah, masanya itu adalah 30, mR-nya berarti P31 dikali 4, ini 284, berarti 30 dibagi 284 adalah 0,105. Kemudian mol punyanya si H2O. Berarti H2O tadi 18, masanya dibagi dengan mR. Masanya adalah 18 dibagi dengan mR-nya itu H2O berarti 16, 7, 14, 18 ya, sama dengan 1. Nah, kita bisa tuliskan di sini 0,105, kemudian di sini 1. Nah, ini kan kalau mula-mula berarti belum ada ya. Selanjutnya kita cari yang reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas tadi kita udah ya. Reaksi pembatas tadi rumusnya adalah konsentrasi mula-mula dibagi dengan koefisien. Nah, konsentrasi mula-mula punyanya si P4O koefisien 1 berarti 0,105. Kemudian yang punyanya H2O. H2O kan tadi mula-mulanya adalah 1 dibagi dengan koefisiennya itu adalah 6. Berarti 1/6. 1/6. 1 dibagi 6. 0,166. Nah, otomatis yang ini adalah yang jadi reaksi pembatas karena habis duluan. Nah, terus kemudian untuk yang nyari bereaksi, yaitu tadi reaksi pembatas dikali dengan koefisien kan. Nah, berarti 0,105 kali 1 tetap 0,105, kemudian 0,105 dikali 6 itu hasilnya adalah 0,63. Kemudian 0,15 dikali 4 itu adalah 0,42. Nah, sehingga nanti yang ini 0, 1 dikurang 0,3 adalah 0,37. Yang ini 0,42. Nah, satunya kan tadi mol ya. Nah, selanjutnya apa? Berapa gram air? Nah, ini yang ditanyakan kan gram. Berarti massa ya. Massa rumusnya berarti mol dikali dengan mR. Molnya adalah 0,37 dikali mR-nya air itu kan tadi 16 ya. 16 ditambah 2. 1 kali 2 kan 2 ya, berarti 18. Berarti 0,37 dikali 18 sama dengan 0,37 dikali 18 sama dengan 6,66. 6, yang B.
Nah, berikut adalah contoh-contoh soal yang sudah kita kerjakan. Nah, teman-teman, silahkan dipelajari lebih lanjut untuk bisa mengerjakan soal-soal di UTS. Semangat teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan melalui tutorial yang kita adakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya.